Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Gesis Tiza Anggresela dan Husnul Khotimah Nur Afifah. Kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai well-being, yaitu terdiri dari mindfulness and positive evaluation. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi pada kali ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu well-being. Well-being adalah konsep luas yang mencakup emosi menyenangkan yang dirasakan, suasana hati negatif yang berada di tingkat rendah, serta kepuasan hidup yang tinggi. Nah, hal inilah yang membuat well-being menjadi konsep inti dari psikologi positif karena membuat hidup bermanfaat. Selain itu, well-being juga membuat seseorang merasa bahwa hidupnya lebih berarti serta memiliki kepuasan hidup yang tinggi. Pada materi well-being ini, kita akan membahas mengenai mindfulness versus positive evaluation yang terdiri dari pokok pembahasan mengenai introducing mindfulness, kemudian mindfulness, uncertainty, and automatic behavior, kemudian materi mengenai mindlessness and evaluation, kemudian materi mengenai the multiple meanings of behavior. Selanjutnya ada materi mengenai discrimination is not evaluation. Selanjutnya ada the might of inaction. Lalu materi mengenai mindfulness versus positive evaluation. Dan yang terakhir yaitu conclusions. Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai introducing mindfulness. Sebenarnya mindfulness itu apa sih? Nah, jadi mindfulness itu adalah kemampuan untuk bisa selalu sadar dan memberikan perhatian dengan kondisi yang kita alami saat ini. Seperti apa sih yang sedang kita lakukan sekarang? Nah, mindfulness ini bertujuan agar kita tidak terus berlarut-larut dengan memori masa lalu dan tidak terus-menerus melamun tentang keinginan di masa mendatang. Nah, sebenarnya saat kita memberikan perhatian pada sesuatu, kita menjadi peka terhadap konteks dan perspektif mengenai hal itu dan saat itu. Sedangkan jika kita memiliki pikiran atau tidak memberikan perhatian sepenuhnya, kita akan terjebak dalam pola pikir yang kaku sehingga tidak menyadari konteks atau perspektif mengenai sesuatu hal. Hal inilah yang menyebabkan mindfulness itu sangat penting untuk mendorong kita mencapai well-being. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaitan terkait mindfulness, uncertainty, dan automatic behavior. Nah, sebenarnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih uncertainty dan apa sih automatic behavior. Uncertainty itu sebenarnya definisi dari ketidakpastian, sedangkan automatic behavior adalah bentuk sebuah perilaku yang otomatis. Nah, kita hidup di dunia yang terus berubah dan tidak pasti. Itulah mengapa uncertainty memiliki kaitan dengan mindfulness. Mengapa? Karena seperti definisi sebelumnya, mindfulness itu maksudnya itu tidak membuat kita larut dalam pemikiran yang akan datang, sehingga uncertainty ini bermaksud agar kita tidak perlu memikirkan apa sih yang bakal terjadi ke depannya, apa sih yang akan terjadi kepada saya, karena sebenarnya kita hidup di dunia yang tidak pasti. Maksudnya
apa yang akan terjadi ke depannya, kita tidak akan tahu apa yang akan sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan automatic behavior, perilaku otomatis, karena mindfulness kan berarti kita lebih fokus terhadap apa yang terjadi saat ini dan tidak memedulikan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu atau di masa depan. Sehingga kita tidak perlu berpikir bagaimana sih tindakan apa sih yang akan kita lakukan sebenarnya ke depan nanti. Karena sebenarnya kita bisa melakukan perilaku yang otomatis terhadap sesuatu hal. Misalnya, anggapannya perilaku kita adalah sebuah mobil. Lalu kita dihadapkan sebuah masalah, yaitu misalnya masalah ini adalah seorang anak yang berjalan ketika kita sedang mengemudikan mobil. Nah, automatic behavior, kita bisa memberikan perilaku otomatis berupa memutar kemudi mobil sehingga tidak menabrak anak tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya kita terlalu berlarut-larut memikirkan masa depan, kita akan terus berpikir bagaimana nih, apa sih yang harus saya lakukan biar tidak ada kerugian antara anak itu dan tidak ada kerugian antara saya. Lama-kelamaan kita terus berpikir hal itu, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mindlessness dan juga evaluation. Mindlessness, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah kecerobohan, tapi nggak sampai menjadi sebuah kebiasaan ya teman-teman, karena walaupun merupakan perilaku yang tidak sadar, mindlessness ini nggak sampai selalu diterapkan gitu sebagai sebuah kebiasaan. Nah, mindlessness ini muncul dalam dua cara, yaitu melalui pengulangan atau pada suatu paparan informasi. Misalnya nih ya, kita sedang mempelajari sesuatu yang bentuknya itu praktik kayak gitu. Nah, saat kita sering mengulang-ulanginya, nggak jarang kita itu melakukan kecerobohan atau kesalahan yang terjadi karena kita mengulanginya itu, seperti itu. Selanjutnya, evaluation. Nah, evaluation ini sebenarnya adalah suatu yang kita gunakan untuk membuat diri kita itu bahagia. Akan tetapi, ada juga kok evaluasi ini yang merugikan diri sendiri, karena justru membawa kita pada ketidakbahagiaan. Nah, makanya evaluasi itu ada yang positif dan negatif. Evaluasi yang positif itu yang mendorong kita untuk merasakan kebahagiaan. Jadi kayak misalnya kita melakukan sesuatu, kita introspeksi diri, oh sebenarnya nggak gitu kok, sebenarnya saya nih melakukan itu tuh karena saya begini-begini, sehingga saya seharusnya tuh begini-begini. Nah, itu kan membuat kita merasa, oh, kita bisa menjadi lebih baik, begitu. Tapi ada juga yang evaluasi negatif, yang malah membuat kita merasa menjadi down dan membuat kita merasa terpuruk kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu the multiple meanings of behavior. Sebelum kita membahas lebih dalam, perlu yang kita ingat yaitu setiap individu, setiap orang memiliki kacamata, lensa, atau pandangan atau perspektif masing-masing yang berbeda dari orang lain. Sehingga perilaku yang tampak misalnya kayak biasa-biasa aja, tapi ternyata dipandang orang lain bisa bernilai baik atau bisa dianggap buruk. Nah, hal inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, the multiple meanings of behavior itu ada 3 pembahasan penting, yaitu yang pertama, regards, yang kedua, excuses, dan yang ketiga, blame and forgiveness. Nah, yang pertama yaitu regards.
regrets atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sebuah penyesalan terjadi dalam dua kondisi. Ketika kita tidak merasakan kebahagiaan atau ketika kita mengevaluasi tindakan yang telah kita lakukan. Misalnya nih, contoh dari sebuah penyesalan atau regrets dalam emosi kita ya. Misalnya kayak, jika aja aku memilih yang ini, atau coba aja aku ngelakuinnya dengan cara gini. Nah, itu kan sebuah penyesalan. Nah, sebenarnya ketika regrets atau penyesalan ini muncul, sebenarnya tergantung kita bagaimana cara kita untuk menanganinya dengan kewajaran atau bagaimana. Nah, selanjutnya excuses. Excuses ini kalau dalam bahasa Indonesianya artinya alasan. Seperti yang kita ketahui, kita dalam mengambil atau memutuskan berperilaku seperti apa, pasti kita udah menilai bahwa oh ini yang pantas atau ini yang tepat kayak gitu. Tapi mungkin dari pandangan orang lain, seperti yang dibilang tadi, itu ternyata nggak sesuai seperti itu. Nah, kita memberikan alasan atau mungkin kita memberikan jawaban yang bisa menolong atau membantu kita supaya terlihat benar seperti itu. Nah, sebenarnya excuses atau alasan ini bermaksud agar kita tidak mengenai sebuah konsekuensi, karena seperti yang kita tahu, konsekuensi biasanya selalu dinilai sebagai sesuatu hal yang sangat negatif, sehingga itulah mengapa alasan ini tuh berupaya agar kita tidak terkena atau tidak mengenai sebuah konsekuensi. Yang ketiga adalah memaafkan dan menyalahkan. Dua hal ini saling bertentangan. Ketika kita menanyakan kepada orang lain apakah perilaku memaafkan ini baik atau buruk, kita akan mendapatkan jawaban bahwa perilaku memaafkan ini adalah suatu perilaku yang baik. Sebaliknya, ketika kita menanyakan apakah perilaku menyalahkan ini baik atau buruk, kita akan mendapatkan jawaban bahwa perilaku tersebut adalah buruk. Ketika kita ingin menyalahkan ataupun memaafkan, kita membutuhkan pertimbangan. Ya, mengenai mean of intention, kalau misalnya diartikan secara bahasa, yaitu mitos mengenai kelambatan. Yang dimaksud di sini adalah individu yang merasakan seolah-olah dia tidak melakukan apapun atau berdiam di tempat. Selanjutnya mengenai discrimination is not evaluation. Kita bisa membedakan tanpa bersikap evaluatif. Memperhatikan hal-hal baru adalah inti dari mindfulness, tanpa ragu menerima evaluasi yang berpikir tunggal tentang apa yang diperhatikan adalah tidak berakar. Evaluasi yang paling sering dilakukan adalah orang-orang selanjutnya, yaitu mindfulness versus positive evaluasi. Penelitian yang dilakukan pada pasien praoperasi yang memiliki pandangan positif. Penelitian ini menemukan bahwa pasien menjadi kurang stres, mengambil sedikit obat pereda nyeri dan penenang, dan dapat meninggalkan rumah sakit lebih cepat daripada kelompok pembandingnya. Tentunya pandangan positif yang berpikiran tunggal kemungkinan besar. Nah, itu tadi hasil presentasi dari diskusi yang dilakukan oleh kelompok 4 mengenai materi well-being, mindfulness, and evaluation. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.